Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Syahbana, NIM T 2018-3107. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah manajemen peserta didik dan membahas tentang mutasi peserta didik. Submateri yang akan saya jelaskan di sini ada 3. Yang pertama, jenis-jenis mutasi peserta didik. Yang kedua, mutasi internal. Yang ketiga, mutasi eksternal. Mutasi peserta didik adalah perpindahan peserta didik baik antar sekolah yang sejajar maupun antar kelas atau jurusan yang sejajar dengan sebab tertentu. Sebab-sebab mutasi peserta didik. Sebab yang berasal dari peserta didik sendiri, yaitu peserta didik tidak kuat mengikuti pelajar yang di sekolah tersebut. Yang kedua, tidak suka dengan sekolah tersebut atau merasa tidak cocok. Yang ketiga, malas. Yang keempat, ketinggalan dalam pelajaran sebab bosan dengan sekolahnya. Dan yang terakhir, faktor kebutuhan khusus. Sebab yang bersumber dari lingkungan keluarga, yaitu mengikuti orang tua pindah kerja. Yang kedua, dititipkan oleh orang tuanya di tempat nenek atau kakeknya karena ditinggal tugas belajar ke luar negeri. Yang keempat, disuruh oleh orang tuanya pindah. Yang kelima, orang tua merasa keberatan dengan biaya yang harus dikeluarkan. Terakhir, mengikuti orang tua pindah rumah. Sebab yang bersumber dari lingkungan sekolah, yaitu lingkungan sekolah kurang menarik, fasilitas sekolah kurang memadai, absentisme guru di kelas sehingga sering kosong, adanya kebijakan sekolah yang memberatkan peserta didik, letak sekolah yang kurang terjangkau atau transportasi sekolah tersebut dibubarkan oleh faktor tertentu. Peserta didik merasa sekolah tersebut kurang benefit seperti faktor minimnya lulusan per tahun. Sebab yang bersumber dari lingkungan teman sebaya, yaitu bertengkar dengan teman, merasa diancam oleh teman, tidak cocok dengan teman, merasa terlalu tua sendiri dibandingkan dengan teman-temannya. Peserta didik merasa rendah diri. Imron menambahkan, sebab yang bersumber dari lain-lain, yaitu sekolah sering dilanda banjir, sekolah berada pada zona merah atau tempat terjadinya peperangan, sekolah berada pada zona rawan bencana, dan terakhir, usia bangunan sekolah yang terlalu tua sehingga mudah ambruk. Jenis-jenis mutasi peserta didik. Jenis mutasi peserta didik terbagi menjadi 2. Mutasi internal dan mutasi eksternal. Yang pertama, mutasi internal. Mutasi internal adalah perpindahan peserta didik dalam suatu sekolah. Dalam hal ini akan dibahas khusus mengenai kenaikan kelas. Maksud kenaikan kelas adalah peserta didik yang telah dapat menyelesaikan program pendidikan selama 1 tahun. Apabila telah memenuhi persyaratan untuk dinaikkan kelas, maka kepadanya berhak untuk naik kelas berikutnya. Faktor yang dapat menentukan seorang peserta didik berhasil atau tidak untuk naik kelas antara lain. Yang pertama, ada faktor kerajinan. Yang kedua, ada faktor kedisiplinan. Yang ketiga, ada faktor tingkah laku. Dalam rangka kenaikan kelas ini, dibicarakan juga tentang peserta didik yang nyaris tidak naik kelas, sehingga perlu mendapatkan pertimbangan dari berbagai pihak. Dan juga peserta didik yang terpaksa tidak naik kelas. Kepada peserta didik ini, masih diberi kesempatan untuk mengulang kelas atau pindah ke sekolah lain. Dispensasi bagi peserta didik yang mengulang diberikan untuk kepentingan peserta didik dan sekolah. Bagi peserta didik, tidak membutuhkan waktu yang lama untuk menyesuaikan diri dengan sekolah yang baru. Dapat belajar dengan intensif. Karena malu, ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk naik kelas. Dan bagi peserta didik, dispensasi bagi peserta didik yang mengulang akan memberikan nilai tambah minimal dari segi ekonomi. Ada beberapa ketentuan peserta didik yang dapat mengajukan dispensasi antara lain. Pada kelas 1 tidak naik kelas 2 kali. Pada kelas 1 tidak naik kelas 1 kali, kemudian naik kelas. Di kelas 2 tidak naik kelas 1 kali.
pada kelas 2 tidak naik kelas berturut-turut 2 kali. Peserta didik yang tidak naik kelas di kelas 2 dan 3 masing-masing 1 kali. Peserta didik yang berturut-turut tidak lulus atau tamat di kelas 3 sebanyak 2 kali. Untuk penempatan peserta didik yang naik kelas dapat dilakukan dengan 2 cara, yaitu secara vertikal dan second. Poin yang kedua, mutasi eksternal. Mutasi eksternal adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah yang lain. Perpindahan ini hendaknya menguntungkan kedua belah pihak. Artinya, perpindahan tersebut harus dikaitkan dengan kondisi sekolah yang bersangkutan, kondisi peserta didik, dan latar belakang orang tuanya, serta sekolah yang akan ditempatinya. Tujuan mutasi eksternal adalah mutasi didasarkan pada kepentingan peserta didik untuk dapat mengikuti pendidikan di sekolah sesuai dengan keadaan dan kemampuan peserta didik serta lingkungan yang mempengaruhinya. Memberikan perlindungan kepada sekolah tertentu untuk dapat tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan keadaan, kemampuan sekolah, serta lingkungan yang mempengaruhinya. Alasan-alasan mutasi eksternal antara lain. Yang pertama ada alasan keluarga, yang kedua ada ekonomi, yang ketiga ada sosial, yang keempat ada agama, yang kelima ada kejiwaan, dan sebab-sebab lain. Syarat-syarat mutasi eksternal antara lain. Yang pertama, menyerahkan raport. Yang kedua, menyerahkan surat keterangan pindah dari sekolah asal. Yang ketiga, terdapat formasi, daya tampungnya masih ada. Dan keempat, bagi sekolah swasta, mungkin peserta didik dikenakan syarat untuk membayar sejumlah uang. Peserta didik yang mutasi sebaiknya ditempatkan sesuai dengan jurusan yang pernah diambilnya di sekolah asal. Peserta didik yang dimutasi karena tidak naik kelas hendaknya juga tetap berada pada kelas di mana mereka tidak naik kelas. Hal ini dilakukan untuk selalu menjaga kualitas pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan pada presentasi pada hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.